Hai anak-anak yang berada di rumah, apa kabar kalian semua? Semoga Miss Temi dalam keadaan sehat ya. Baik, video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Siswa mampu memahami tanggung jawab sebagai warga negara. Siswa mampu menentukan letak gagasan utama dan kalimat utama suatu paragraf. Siswa mampu memahami makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siswa mampu mengetahui jenis reklame poster dan brosur. Siswa mampu menentukan gagasan utama dari teks yang didengar. Dan siswa mampu menentukan ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Baik, kita lanjut kembali ya. Kalian bisa ambil buku modul kalian, kalian baca-baca sambil mendengarkan video pembelajaran Miss-nya ya. Kita lanjut ke materi tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sikap yang harus bisa kita kembangkan sebagai warga negara yang bertanggung jawab ya. Menggunakan produk dalam negeri ya, kita bangga sebagai warga negara ya, kita gunakan produk dalam negeri. Kemudian mempelajari tarian daerah ya, karena kita mempunyai kaya akan tarian daerah ya, kita bisa mempelajari tarian daerah sebagai bentuk tanggung jawab kita. Kemudian juga ada menggunakan bahasa daerah sehari-hari ya, itu merupakan salah satu contoh sikap yang bertanggung jawab ya, yang sebagai dimana kita sebagai warga negara yang baik. Baik, Miss lanjut lagi, menentukan letak gagasan utama dan kalimat utama suatu paragraf. Gagasan utama adalah pokok pikiran dari sebuah teks. Ya, gagasan utama itu dapat letak di awal, di tengah, maupun bisa berada di akhir. Kalimat utama merupakan kalimat inti dari sebuah paragraf. Nah, bagaimana kita menentukan letak gagasan utama? Ya, dengan cara membaca keseluruhan teks, kemudian menemukan kata kunci teks, dan menemukan gagasan utama dan kalimat utamanya. Kemudian bisa disajikan dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk tabel ataukah dalam bentuk diagram. Ya, terserah pada kalian. Baik, Miss lanjut lagi ke makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka, berdaulat, serta memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Pahlawan dan rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Ya. Sehingga kita semestinya bisa memaknai proklamasi itu sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Ya, bisa kita dengan cara menggunakan produk dalam negeri. Ya, kemudian bisa juga mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Nah, yang ketiga ini meraih prestasi di bidang apapun agar bisa membanggakan bangsa Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu cara kita sebagai warga negara memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Miss lanjut lagi ke jenis reklame, poster dan brosur. Ya, reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik, di mana tujuan reklame ini adalah agar suatu produk yang dikenal oleh masyarakat
dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Nah, poster adalah jenis reklame virtual berbentuk gambar dan tulisan yang berukuran agak besar sehingga mudah dibaca pesan reklamenya. Ya, di sebelah kiri kalian ini sudah berikan contoh dari sebuah poster, ya. Brosur. Nah, brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas, disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami oleh konsumen. Ya, baik, Bis akan lanjut lagi. Menentukan gagasan utama dari teks yang didengar. Adapun langkah-langkahnya menemukan gagasan utama. Dengarkan teks yang dibaca dengan sungguh-sungguh. Catatlah kalimat utama yang kamu peroleh dalam teks yang dibacakan. Kemudian tentukan gagasan utama dari kalimat utama tersebut. Baik, Miss lanjut lagi ke ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, Miss lanjut dengan perempuan dulu ya. Di perempuan itu ciri-ciri pubertasnya ya, mulai tumbuh jerawat pada wajah, ya, payudara semakin membesar, tumbuh rambut halus di sekitar area tertentu, kemudian pinggulnya melebar, kemudian adanya terjadi menstruasi, ya. Kemudian pada anak laki-laki ciri pubertasnya tumbuh kumis, ya, mengalami mimpi basah, tumbuh jakun dan tumbuh rambut-rambut halus juga di sekitar area-area tertentu, ya. Baik, untuk video pembelajaran kali ini Miss cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian selama ini ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.